teman-teman, jumpa lagi dengan Om Sunsen. Om Sunsen berharap teman-teman tidak bosan dengan Om Sunsen. Hahaha. Oke, jangan bosan juga masih membahas mengenai Simple CMS yang kita buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kita membuat fitur delete, teman-teman. Nah, tinggal satu fitur yang kita belum buat, yaitu fitur edit, teman-teman. Nah, fitur edit seperti yang Om katakan, dia ada dua proses. Pertama, saat button atau icon yang pensil ini diklik, dia akan menampilkan data di form, data yang akan diedit. Jika sudah diedit, nah ini proses yang kedua, bikin data itu hasil editnya disimpan lagi ke local storage dan array. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, teman-teman pastikan code editor teman-teman sudah dibuka dan code editor teman-teman sudah mengarah ke folder yang kita buat sebelumnya, yang dimana kita mengimplementasikan Simple CMS ini, teman-teman. Nah, jika sudah, kita kembali ke code editor teman-teman. Nah, teman-teman pastikan di code editor teman-teman, coba buka file main.js yang ada di folder JS. Jika sudah, coba kemarin kita telah membuat function edit click, cuman masih kosong. Maksudnya belum berfungsi. Ya ada sih code-nya ada dua ini, cuma belum berfungsi. Oke, teman-teman, kita buat mereka berfungsi. Teman-teman coba ke function edit click, coba yang alert ini di off-in dulu, di komen seperti ini. Ya, teman-teman coba buat ini, teman-teman. Coba buat variabel let the index i-nya besar, seperti ini. Nah, ini sama dengan fvt titik current t-nya besar target titik get a-nya besar atribut kurung buka kurung tutup titik koma, di dalamnya double ketik dua kali ketik data. Nah, ini gunanya untuk apa? Nantinya teman-teman ini seperti yang kita bahas, ini bukan ECT ya, tapi FVT, sorry kepleset. Oke, ini sebenarnya untuk mendapatkan indeks dari data yang kita edit ya. Kita tahu dapat dari atribut data yang ada di elemen A ya. Ini kan kalau teman-teman lihat, ini kan yang edit ini nih ada dari elemen A ya, teman-teman ya. Jadi elemen A cuman di dalamnya ada tag img. Nah, elemen A itu kita tambahkan atribut namanya data. Teman-teman masih ingat ya. Nah, teman-teman, ini kita dapetin taruh di variable index. Kenapa nggak langsung aja langsung aja disebut ya? Takutnya kepanjangan, teman. Makanya kita taruh di variable dulu, teman-teman. Nah, kalau sudah gampang, teman-teman. Jadi teman-teman coba sekarang seperti kita tahu form kita kan tampilkan data di form kan. Nah, form yang ini kan ada input type text kan. Yang ini kan ID-nya name. Nah, kita yang ID-nya name yang ini, teman-teman, ini kita simpan di variabel namanya name obj, teman-teman. Nah, jadi sini ketik name O-nya besar obj titik value sama dengan, teman-teman. Nah, teman-teman coba ketik the data. Ini variabel array-nya kan, the data. Nah, kalau suku buka, kalau tutup, nah the index-nya masukin di sini, the index, i-nya besar. Terus kemudian titik name. Kenapa titik name? Teman-teman masih ingat kan ini dia variabel array isinya objek. Untuk dapetin mengakses name, dia mesti pakai titik name ini, teman-teman masih ingat ya. Terus kemudian teman-teman pon obj titik value sama dengan the data, kurung buka, kurung tutup, ini the index, ini titik pon, titik koma. Terus kemudian ketik lagi bawahnya email obj titik value, sama dengan the data, kurung buka, kurung tutup, ini the index dalamnya. Seperti ini. Ini belakangnya titik email. Titik koma. Dan yang terakhir, kalau waktu itu kita pernah bahas di sini sebenarnya ada input type hidden ya, teman-teman ya. Input type hidden untuk menyimpan indeks data yang akan diedit. Nah, itu namanya indeks obj, teman-teman. Nah, teman-teman ketik di situ
indeks O-nya besar, obj titik value sama dengan, nah ini nyimpen data indeksnya doang, jadi kita simpan ada the indeksnya. I-nya besar ya, 3 koma. Nah, coba teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman coba kita jalankan file pakai ini ya, index.html ya teman-teman ya. Ya, sebiasa kita coba di Chrome. Nah, misalnya contoh, ada yang kita mau edit, misalnya contoh yang ini, kita mau edit si Angela May, kita klik edit, nah dia muncul tuh Angela May. Nah, misalnya contoh Lilo yang mau kita edit, klik edit, nah munculnya Lilo. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tekan tombol, kita ngedit nih, edit. Nah, ini klik tombol submit, dia ngedit teman-teman data yang ini. Soalnya gini teman-teman, kalau kita sekarang ngedit, terus kita klik submit, bukan ngedit, malah nambah. Kenapa? Karena tombol submit ini isinya untuk nambah data. Bagaimana caranya tombol submit ini bisa berfungsi sebagai tombol edit, bisa berfungsi sebagai tombol add gitu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, kembali ke code teman-teman, pastikan sudah masih terbuka file main.js-nya. Coba ke paling atas ya, yang ada ini deklarasi variabel begini. Coba buat variabel ini di bawah let the data ini. Coba buat variabel pakai let add e-nya besar, edit sama dengan 0. Nah, ini untuk apa ya? Jangan lupa di koma. Ini untuk apa ya variabel ini ya? Variabel ini sebenarnya cuman buat sebagai variabel kayak semacam flag atau variabel untuk penanda. Kalau seandainya kondisinya kalau add edit isinya 0, itu button yang tadi, button submit tadi, dia berfungsi sebagai untuk menambah data, add data teman-teman. Nah, cuman kalau isinya bukan 0, misalnya 1, dia berfungsi sebagai edit. Nah, gimana caranya nanti dia si button submit itu bisa tahu dia harus nge-add atau ngedit itu dari si variabel add edit ini teman-teman. Nah, sekarang begini teman-teman, kita coba ke function yang dipanggil sama si button submit itu teman-teman, save button ya namanya ya. Nah, kalau kita tahu kan namanya save click ya teman-teman ya. Coba teman-teman ke function save click. Nah, function save click ini teman-teman, coba teman-teman di sini dalam if CHK form di atas save storage, coba tambahkan lagi if kurung buka, kurung tutup, spasi kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Ini jangan lupa kasih else ya, else spasi kurung kawal buka, kurung kawal tutup. Nah, di sini di dalam kurung buka, kurung tutupnya, coba ketik add, e-nya besar, edit sama dengan 0, sama dengan 2 kali ya, 0. Nah, ini yang save storage, teman-teman blok, yang pemanggilan function save storage ini teman-teman blok, teman-teman cut, teman paste yang di sini, paste di sini, Ctrl V. Nah, terus terang, salah. Ini teman-teman waktu kita copy kan masih ada, teman copy lagi yang di else-nya, cuma nanti kita ganti nama. Tolong teman-teman paste lagi Ctrl V, nah cuma ini ganti kata save storage jadi edit storage. Terus kemudian di bawahnya sekalian tambahkan, ini kalau seandainya dia berubah jadi 1, balikin jadi 0 lagi, add edit sama dengan 1, di koma. Nah, cuman, oke, si save dulu. Cuman yang edit storage ini kita belum buat, teman-teman. Ini sebenarnya sih gampang, teman-teman. Function save storage-nya kita copy paste, terus hasil kopiannya itu cuma ganti, save jadi edit, terus ada beberapa code yang kita perlu ganti. Ini sudah ya, teman-teman ya. Add edit sama dengan 1 ini udah diubah. Oke, nah sekarang coba teman-teman cari function save storage sekarang. Nah, ini dia. Teman-teman coba blok functionnya sampai ke kalau tutupnya, teman-teman copy, Ctrl C, paste di bawahnya, ganti jadi namanya kata save-nya ini ganti jadi edit. Nah, cuma ada satu yang belum kita tambahkan. Coba yang edit storage ini, teman-teman coba tambahkan di parameternya 1, namanya koma, ini teman-teman, the index. Nah, cuman ini juga harus ditambah juga teman-teman. Coba teman-teman, mohon maaf, balik ke bawah lagi. Kita lupa. Ini function save click ini, ya. Coba yang manggil function edit storage, kita juga perlu tambahkan si value-nya, teman-teman, value index-nya. Coba teman-teman, coba yang edit storage ini di belakang email obj.value, coba tambahkan ini teman-teman. Koma index obj, O-nya besar, obj
titik value seperti ini. Nah, oke. Jadi ini index objective value-nya harus ada isinya ya. Tadi kan udah diisi sama waktu saat kita klik icon edit itu ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ya teman-teman ya, di function save click-nya udah ditambahin yang edit storage ini. Ya, kalau sudah, teman-teman coba balik lagi ke function si edit storage. Nah, edit storage ini, teman-teman, ada yang kita perlu ganti, yang the data ini nih, the data titik push to. Nah, ada data titik push to ini ganti jadi the data, kursiku buka, kursi tutup, ini dihapus aja, ini titik, ya, jadi gini, the data, kursiku buka, kursi tutup, titik koma. Ya, berubah jadi begini, terus kemudian di dalamnya ganti the index. Oke, terus kemudian, ini, teman-teman, ya, ini yang data yang dirujuk berdasarkan indeksnya ini dirubah dari sama dengan row. Ya, row yang ini ya, teman-teman ya. Ya, ganti sama yang row, data row ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini jangan lupa ada yang kita perlu rubah lagi. Coba teman-teman, coba ke function ini teman-teman, edit click. Nah, function edit click ini dia pemicu agar button yang submit yang ini berubah jadi untuk menjadi fungsi untuk button mengedit, bukan meng-add. Nah, jadi teman-teman yang edit click ini, function edit click, di bawah yang index obj titik value itu tambahkan add, E-nya besar, edit, sama dengan 1. Ya, jadi dia pemicunya. Jadi nanti kalau seandainya ini button yang ini nih teman-teman, yang icon ini diklik, itu nanti dia berfungsi sebagai untuk ngedit, bukan add. Jadi add editnya dirubah jadi 1. Nah, pada saat 1 nanti pas udah ngedit, nanti save click-nya kan diklik. Nah, dia ngecek apakah add edit ini sama dengan 0. Oh, bukan, ternyata 1. Oh, 1 dia ngelakuin edit storage. Kalau sudah, add editnya dibalikin jadi, oh maaf teman-teman, ini add editnya bukan jadi 1. Coba teman-teman ke function save click, saya salah. Ada yang salah. Coba teman-teman ke function save click, ini yang add edit yang di bawah edit storage, ini bukan jadi 1 tapi jadi 0. Dibalikin lagi ke semula. Ya, teman-teman, mohon maaf. Ini tolong dirubah jadi 0. Ya, kalau sudah, teman-teman, jika sudah, coba teman-teman klik file, klik save. Nah, ini masih kebuka kan browsernya. Coba teman-teman refresh. Nah, misal contoh kita mau rubah yang ini, teman-teman. Misalnya contoh yang Angela. Ini teman-teman, ini kurang R cybernya. Saya klik edit. Nah, misalnya contoh kata emailnya saya mau rubah. Ini Angela@cyber. Ini Angelanya saya tambah May. Oke, saya klik submit. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak nambah, tapi dia merubah. Angela May cyber@cyber.com. Misalnya contoh saya mau rubah Lilo. Misalnya edit. Klik edit. Nah, muncul Lilo kan. Ini Lilo KLA misalnya contoh. Ya. Nah, ini klik submit. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau tambah lagi. Misalnya contoh, Wanda Maximov. Ya, semoga saya nggak salah tulis, teman-teman. Oke, nomor teleponnya asal aja 0818 bla 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 bla. Ini Wanda at marvel.com. Ya, ini klik submit. Nah, kalau ini mah nambah, ya. Ini nambah. Oke, nah kalau mau ngedit, saya klik edit. Nah, ini Wanda Vision. Emailnya. Seperti ini. Saya klik submit, dia ngedit. Nah, ini fitur add, edit, delete sudah ada. Demikian juga form validation-nya, juga clear form-nya. Nah, teman-teman, ini merupakan akhir dari materi JavaScript yang dasar atau JavaScript fundamental, tapi ini bukan perpisahan kita. Ya, tentunya nanti ada materi-materi JavaScript yang lain ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk kali ini, teman-teman, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di materi yang lain ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa.